rupiah. Saya sudah ada bersama Pak Nursi di sini. Pak Nursi tadi ada lanjutkan tadi ada dua masalah tadi Anda katakan. Yang pertama tadi saya bicara soal neraca energi kan. Kalau neraca energi artinya kalau kita punya energi primer terdiri dari mulai yang namanya batu bara, kita punya gas, kita punya panas bumi, kita punya katakan BBM, bahan BBM kita impor, kita juga punya panas matahari gitu ya, macam-macam. Sekarang kita butuh di primer itu untuk masuk sekunder kayak gimana posisinya. Terus terang saya banyak menemukan kajian yang sesungguhnya bukan sekedar kehilangan kesempatan melakukan penghematan pada konstruksi peningkatan penggunaan BBM, bahkan pada penggunaan batu bara pun sebetulnya saya menemukan tidak terjadi penghematan. Saya menemukan itu. Jadi dalam kajian saya beberapa waktu ini di rentang waktu 2011 saja sudah terjadi kerugian di level batu bara karena usia teknis turun. Tapi fine, kita lupakan dulu. Kita lihat dulu yang 2009-2010. Kalau kita bilang sekarang ternyata peningkatan elektrifikasi menjadi 71,5% disebabkan oleh kemampuan kita menggunakan BBM, pertanyaan berikutnya menjadi begini. Berarti neraca energi yang ada yang dibuat oleh yang disebut sebagai perencanaan strategis oleh Men-SDM, oleh BP Migas, oleh PGN dan oleh yang namanya PLN tidak ada satu line. Berdiri sendiri-sendiri. Berdiri sendiri-sendiri. Ketemu di situ masalahnya apa? Kalian nggak punya perencanaan utuh dalam rangka memenuhi kebutuhan energi sekunder, dalam rangka memenuhi istilahnya memenuhi kebutuhan listrik. Di tengah yang namanya kita merasa untung kalau kita mengekspor gas. Pertanyaan pokoknya, kalau Anda mau melarat sih sampai akhirnya rakyat Anda kekurangan listrik dengan mengatakan Anda berani merugi. Di situ muncul pertanyaan, kalau kita bilang ini rugi 37,6 triliun, kemudian apakah rakyat mendapat untung dengan dia beli 37,6 triliun? Itu muncul masalah di situ gitu ngelihatnya posisinya. Mengapa terkesan ini dibiarkan saja memang sudah rugi 37,6 triliun ini? Memang apakah tidak ada cara lain tadi itu 37 triliun negara dirugikan seolah-olah biasa saja begitu tadi? Saya balikin pertanyaan Anda. Bukankah di balik pengadaan BBM itu ada keuntungan pihak lain? Menurut Anda siapa yang paling diuntungkan? Nah, ketemu di situ masalahnya. Jadi lagi-lagi saya lupakan dulu deh soal keuntungan pihak lain. Saya bilang balik lagi soal bagaimana sebenarnya seharusnya SDM, Dirjen PLE, PGN, BP Migas, PLN duduk bareng. Bagaimana ini istilah saya sederhana Rizky Dini. Melihatnya bagaimana sederhananya. Yuk tegakkan kedaulatan ekonomi bidang energi. Bahasa ekonomi politik itu begitu. Gitu loh ujungnya. Pak Ihsan, kalau Anda menyebut sebetulnya siapa kemudian yang paling diuntungkan dalam pengurusan kelistrikan kita ini? Siapa sih pemasok yang namanya BBM selama ini, baik yang namanya crude maupun oil product yang dipakai oleh PLN kan oil product. Ya pertanyaan besarnya siapa yang namanya bikin oil product? Pernah muncul waktu kita debat soal kenaikan BBM, petrol demikian luar biasa dalam rangka memasok. Pertanyaan besar berikutnya, petrol siapa? Gitu. Tapi kalau Anda tadi sempat menyinggung masalah kedaulatan ekonomi di bidang energi, selama kita masih memiliki UU Migas yang beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi tapi juga belum kunjung dirubah, menurut Anda masih ada masa depannya nggak? Pertanyaan ini menarik sesungguhnya ketika saya menggagas berkali-kali dalam rapat pertemuan dengan lingkungan energi sebagai salah satu pembicara yang menolak menggadaikan kedaulatan energi ke tangan asing. Saya menyebut begini, kenapa kita tidak membangun pembangkit itu berdasarkan keunggulan energi lokal? Kalau Jawa itu unggulnya panas bumi, gunakan panas bumi. Kalau Kalimantan unggulnya batu bara, gunakan batu bara. Kalau Sumatera Selatan unggulnya gas, gunakan gas. Gitu loh. Itu menjawab pertanyaan Pak Dahlan tadi ya. Cara-caranya tadi. Dengan demikian perencanaan 10.000 megawatt itu membuat sesungguhnya ketergantungan Indonesia pada swasta. Itu baru yang pertama, tahap pertama. Apalagi tahap kedua sama aja. Itu artinya kesalahan perencanaan strategis pada yang namanya power plant. Itu artinya Anda gagal membuat neraca energi. Itu logika berpikirnya menjadinya. Ya, saya ke Pak Effendi Simbolon. Tadi Pak Dahlan Iskan pamit karena ada acara, jadi tinggal Pak Effendi Simbolon. Pak Effendi, ini ada sependapat bahwa ini sesungguhnya perencanaan yang tidak matang sehingga menyebabkan PLN ini selalu kehilangan potensi berhemat tadi, penghematan tadi 37,6 triliun rupiah. Saya kira justru perencanaannya sangat bagus ya, untuk dinikmati oleh pihak-pihak tertentu gitu. Ini kan perencanaan para maling-maling sebenarnya nih, ya kan? Kita ini kan sebenarnya mau bicara buka di rapat kerja, tapi kita digiring ke dunia televisi, dunia maya. Ya kita walaupun pemain amatir jadi akhirnya ikut-ikutan juga. Kita memang bukan profesional di bidang bagaimana cara acting di televisi ini ya. Ada yang senyum-senyum, nggak kelihatan berdosanya gitu. Banyak sekarang ini, banyak para pahlawan yang
sepertinya musang berbulu domba banyak sekali. Nah, kita tidak Banyak akan sekali membahas ada masalah kerugian musang negara itu ya. kok ketawa-ketawa. Bang Effendi, Ini yang saya kira perencanaannya sangat matang, dibangun oleh sebuah konspirasi yang hebat luar biasa. Baik, Jadi ini yang kita ingin buka menggunakan parameter audit BPK, auditor negara, kita verifikasi. Kalau kemudian hasil itu menunjukkan terjadinya pelanggaran dan adanya kerugian negara dan adanya pihak yang diuntungkan, kita teruskan ke KPK. Walaupun sebetulnya kami dalam kewenangan kami juga bisa menentukan. baik, Bang Effendi, satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Anda kan di Komisi Energi. Sebetulnya kalau DPR sendiri punya perencanaan yang matang nggak tentang kelistrikan di Indonesia ini? Kami kan lembaga pengawas, bukan perencana. Tapi kami melihat sampai hari ini kita punya namanya DEN, ya Dewan Energi Nasional, yang tidak pernah menghasilkan KEN. KEN itu kebijakan energi nasional. Disitulah sebenarnya master plan, ya, bukan MP3I yang zamannya Presiden SBY sekarang. Itu kan tidak binding dengan GBHN kita, tidak binding dengan APBN, yang akhirnya kita bingung, ini produk McKinsey ngapain sih di aplikasi di negara Indonesia. Ini kita ini Indonesia apa Amerika sih? Kenapa sih kok jadi sebodoh ini mental kita sih? Jadi antek-antek semuanya. Di PLN itu kan kita ingin bongkar semua. Dari situlah pintu masuk kita. Kita melihat kerugian itu siapa yang diuntungkan, siapa perencana ulungnya, membuat 8 pembangkit tidak bisa dioperasikan dengan gas, akhirnya memakai BBM. Ada PLTA tidak bisa, rusak, kemudian akhirnya disuplai dengan BBM. Ini kan semua kan kasat mata. Itu semuanya akan dijawab ketika Komisi Energi nanti memanggil Dahlan Iskan. Iya, justru itu kita juga membutuhkan dukungan dari teman-teman media, walaupun saya tidak punya saham di media ya. Saya belum punya kemampuan beli saham di media. Kalau saya punya saham saja di media, saya juga akan gunakan acting saya. Terima kasih. Saya juga akan bisa menjadi aktor yang bisa, wah sepertinya saya orang paling bersih di negeri ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Bang Effendi. Ya, terima kasih. Sudah bicara aktor kita. Singkat saja Pak Nursi, bagaimana kerugian ini harusnya tidak lagi terjadi di saat sekarang misalnya? Tidak ada lagi kerugian yang dialami PLN, potensi berhemat. Masih ada kemungkinan? Nggak bisa. Tidak bisa? Tidak bisa. Waduh, hancur negara ini kalau karena kita masih tetap tergantung pada BBM kurang lebih sekitar 16% ya. Kita belum bisa total menghapus pembangkit berbasis BBM. Sementara program 10.000 megawatt yang pertama belum juga tuntas. Tapi sebelum kita tutup ya, Rizky ya Dini ya, saya ingin menggunakan istilah yang tepat pada basis kita, rujukan kita, referensi kita adalah audit BPK, gitu ya, yang terbit pada September 2011 kemarin gitu posisinya. Kalimat dari BPK adalah, gitu ya, PLN kehilangan kesempatan melakukan penghematan. Kehilangan kesempatan, gitu ya, itu maknanya ganda. Makna pertama terjadi kecerobohan, makna berikutnya terjadi kelalaian, makna berikutnya memang terjadi pelanggaran. Menurut Anda dari ketiga ini mana yang masuk pas untuk itu? Menerjemahkan sudah kerugian dari ketiga ini yang mana akhirnya? Apakah kelalaian, kecerobohan? Iya, yang berarti yang masuk lah. Paling tidak pendapat pribadi Anda yang masuk yang mana nih? Kalau saya lihat ketika saya sederhanakan saja, saya sederhanakan ujungnya pada penganggaran. Apakah kemudian 37,6 itu masuk dalam rancangan APBN apa enggak? Kenapa di APBNT 2012 ada yang namanya risiko energi sebesar 23 triliun? Means artinya antara 2009, 2010 dan muncul 2011 tidak ada namanya penganggaran untuk kerugian 37,6 triliun. Oke, kita akan lebih panjang lagi itu dalam kesempatan lain. Terima kasih. Sama-sama, Rifki. Dan kabar petang akan kembali dengan sejumlah kabar lain, di antaranya adalah hasil audit investigatif proyek Hambalang yang menyatakan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan Menpora Andi Malarangang diduga melakukan penyimpangan dan kelalaian. Selengkapnya sesaat lagi.